Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tamara, NPM 2004100057 dari Prodi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelelahan dan overtraining. Di sini ada definisi kelelahan dan overtraining. Yang pertama, kelelahan. Kelelahan didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan yang dikerjakan itu. Dari definisi itu, masalahnya karena ada hal-hal juga yang dapat menurunnya kapasitas kerja. Misalnya, pengaruh obat, pengaruh sakit, atau karena kurangnya minat. Dalam 3 hal tersebut di atas, terdapat rasa lelah walaupun tak ada pekerjaan apapun yang dilakukan sebelumnya. Definisi kedua yaitu overtraining. Overtraining adalah bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam olahraga. Bentuk kelelahan dibagi dua, yaitu kelelahan mental dan kelelahan fisik. Kelelahan mental adalah kelelahan yang merupakan akibat dari kerja mental. Kelelahan ini sering disebabkan oleh kejemuan, sebab kurang minat, dan hal ini lebih merupakan masalah bagi para ahli psikologi. Kelelahan fisik adalah karena kerja fisik dan kerja otot. Hal ini menjadi masalah yang sangat menarik minat para ahli ilmu faal. Simptomatika kelelahan. Sebagian dari manifestasi kelelahan bersifat subjektif, sedangkan sebagian lainnya bersifat objektif. Bila konsep kelelahan yaitu menurunnya kapasitas kerja oleh sebab melakukan pekerjaan itu diterima, maka perlu dipahami bahwa kesan subjektif dari kelelahan sering merupakan indeks yang semu, karena orang sering merasakan adanya perasaan sangat lelah, tetapi ternyata bila ia terus bekerja, kapasitas kerjanya adalah besar dan rasa lelah itu kemudian hilang ketika ia sudah menjadi panas terhadap tugasnya. Penyebab kelelahan ada 4, yaitu yang pertama, sumber daya habis atau tidak dapat diperoleh. Yang kedua, tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan elektrolit atau asam basa di dalam cairan tubuh. Yang keempat, terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh. Tempat kelelahan. Yang pertama ada serabut otot dan keping ujung saraf. Pada sediaan saraf otot kodok, bila sarafnya dirangsang dengan rangsangan listrik 1 kali atau 2 kali detik secara terus-menerus, setelah jangka waktu tertentu, otot akan memperlihatkan tanda-tanda kelelahan dan bahkan kemudian otot tidak dapat berkontraksi. Yang kedua ada serabut saraf motorik. Pada satu tempat di serabut saraf motorik dari sediaan otot saraf tersebut di atas dilakukan blokade dengan sepotong es, atau pada tempat itu diberi rangsang arus galvaris secara terus-menerus. Yang ketiga, synapse. Bila punggung anjing dirangsang atau digelitik dengan ujung lidi, maka akan terjadi refleks menggaruk pada tempat yang dirangsang. Yang keempat, badan sel saraf. Terdapat banyak bukti bahwa pada kelelahan yang ekstrim, struktur di dalam badan sel saraf mengalami banyak perubahan. Yang kelima ada reseptor sensoris. Adanya rasa lelah setempat telah dikenal dengan baik oleh semua orang. Kejemuan. Bila seseorang harus berpartisipasi pada kegiatan fisik, mental, ataupun sosial tanpa motivasi yang cukup, artinya tanpa minat, maka ia akan merasakan adanya keinginan untuk menghentikan aktivitasnya. Awareness. Seorang atlet yang bernafsu ingin menonjol dalam cabang olahraganya akan mulai berlatih dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi. Yang terakhir ada overtraining. Overtraining adalah bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam olahraga. Yang pertama ada etiologi atau penyebab. Harapan yang berlebihan yang melebihi kapasitas fungsional otak menjadi pemicu terjadinya neurosis overtraining ini. Yang kedua ada simptomatologi. Ciri-ciri utamanya adalah kelelahan yang tinggi, respon terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang.
Ketiga, ada gejala-gejala subjektif, diantaranya yaitu asenia fisik dan psikis, gangguan psikis, problema tidur, nyeri kepala, dan gejala pengiring. Yang keempat, ada tanda-tanda objektif. Tanda-tanda objektif jelas berkaitan dengan gejala-gejala dan meliputi hiperrefleksia. Yang kelima, ada diagnosis. Diagnosis tergantung pada gejala, riwayat, serta pemeriksaan fungsional. Dan yang terakhir, ada pengobatan atau penyembuhan. Pencegahan tergantung pada pemeriksaan kesehatan secara periodik, perkembangan fisik dan nutrisi, disertai evaluasi fungsional pada istirahat dan selama aktivitas. Jadi kesimpulannya, diagnosis overtraining adalah hal yang sangat serius. Walaupun pada saat ini hal itu sangat jarang terjadi pada olahraga, masalah itu sudah sangat dipahami oleh para dokter olahraga dan hendaknya tidak dikacaukan dengan sindroma harapan berlebihan atau kelelahan olahraga. Dalam hal ini sangat perlu mengembangkan metode kesehatan olahraga yang tepat untuk mensurvisi latihan-latihan olahraga, sehingga demikian mencegah terjadinya kondisi yang dapat membahayakan atlet, timnya, atau bahkan masyarakatnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.